Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niki Syabilina Ismawati dari kelas 10-9. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi mengenai kewajiban atau adab kita terhadap orang tua dan guru. Yuk langsung aja. Jadi, para ahli etika menjelaskan bahwasannya kewajiban itu terdiri dari 3. Yang pertama, kewajiban individual, yang dimana kewajiban ini adalah kewajiban atas dirinya sendiri. Lalu yang kedua, kewajiban sosial, yaitu kewajiban sebagai anggota masyarakat. Contohnya kayak apa? Contohnya seperti kita menolong sesama, kayak gitu. Terus yang ketiga adalah kewajiban makhluk. Kewajiban makhluk ini adalah kewajiban kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahu gak sih, kewajiban kita terhadap orang tua itu ternyata Allah sudah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharuhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah pada keduanya perkataan yang baik. Itu arti dari Quran surah Al-Isra ayat 23. Adab pada orang tua yang masih hidup pasti udah pada tahu kan? Jadinya di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang adab pada orang tua yang sudah wafat atau sudah mendahului kita. Yang pertama, kita harus mensolatkan mereka saat keduanya wafat. Jadi kita jangan terlalu larut dalam kesedihan, jadinya kita ngurung aja di kamar gitu. Jangan ya, sebisa mungkin kita harus mengikuti rangkaian kegiatannya seperti mensolatkan, memandikan, dan sebagainya. Lalu yang kedua, kita harus memohon ampunan atas dosa-dosanya. Meskipun orang tua kita berbuat hal yang jahat ke kita, melakukan hal yang buruk yang membuat kita sakit hati, sebisa mungkin kita harus memohon ampunannya. Jangan sampai kita ada dendam di hati kita. Pokoknya kita harus ikhlasin gitu, biar mereka juga bisa tenang. Lalu yang ketiga, kita harus melaksanakan wasiat dan permintaannya. Tapi tuh wasiatnya harus yang baik-baik. Kalau misalkan gak baik-baik ya jangan diterima. Tapi cara menolaknya itu harus punya adab juga. Jadi ya kita gak boleh langsung menolak gitu aja. Intinya kita harus beradab gitu. Nah, di Quran surah Al-Luqman ayat 15 juga itu ada penjelasan mengenai hal tersebut. Lalu yang keempat, kita harus mempererat tali silaturahim. Jadi meskipun orang tua kita sudah wafat, kita itu gak boleh ya namanya ya tadi menyendiri, jadi merasa sendiri. Kita itu punya orang, kita punya teman, kita punya saudara-saudara yang masih merangkul kita. Jadinya sebisa mungkin kita harus mempererat tali silaturahim kita agar tidak terputus. Tuh. Lalu yang kelima, kita harus menghormati teman dekatnya. Karena teman dekat orang tua kita bisa jadi mereka tuh lebih tahu dibanding kita anaknya sendiri gitu. Sebisa mungkin kita harus jaga tali silaturahim. Nah, adapun
adab kita sebagai seorang murid kepada gurunya. Tapi kenapa sih kita harus menghormati guru? Nah, kita harus menghormati guru karena mereka berperan penting, sangat amat penting dalam mengajari kita berbagai hal. Seperti kita belajar ilmu dari mereka. Terus juga karena guru kita adalah orang tua kedua kita di sekolah. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, misalkan ada masalah ataupun ada kasus gitu, pasti guru kita akan membela kita. Meskipun kita yang salah, tapi guru kita itu benar-benar garda terdepan buat kita. Lalu di sini ada adab seorang murid kepada seorang guru. Nah, yang pertama, kita harus memuliakan dan menghormati guru. Contohnya seperti apa? Kalau misalkan kita lagi ngobrol, sebisa mungkin kita jangan pakai aku kamu, atau kita jangan sekali-kali bilang ke guru kita perkataan kamu. Itu kayak temen, jadinya rada kurang etis aja gitu. Lalu jangan menyapa saat di jarak jauh, pada saat jarak jauh gitu. Contohnya, guru kita lagi di kantin, sedangkan kita lagi di lorong sekretariat. Nah, itu kan lumayan jauh ya. Selain itu bisa mengganggu orang yang lewat, bisa jadi guru kita tuh sedikit malu karena tiba-tiba diteriakin kayak gitu. Terus juga sebisa mungkin jangan menyebutkan namanya saja ataupun gelarnya saja. Jadi sebisa mungkin kita harus pakai bu ataupun pak kayak gitu. Lalu yang kedua, kita harus mendoakan untuk kebaikan guru-guru kita. Yang ketiga, kita harus rendah hati kepada guru kita. Kenapa? Meskipun guru kita itu pernah melakukan sesuatu yang kurang baik pada kita, kita itu gak boleh dendam, kita gak boleh jahat ke guru-guru kita. Setidaknya kalau kalian gak mau balas dendam, kalian diem aja, terus doakan yang baik-baik, jangan sampai doakan yang buruk-buruk. Lalu yang keempat, kita harus mencontoh akhlaknya, tapi akhlaknya yang baik, jangan yang buruk. Contohnya seperti lisan atau perbuatannya ataupun kebiasaannya. Lalu yang terakhir, kita harus menenangkan hati guru kita, seperti tidak membuat gusar pada guru kita. Nah, segitu saja penjelasan singkat mengenai adab atau kewajiban kita kepada orang tua dan guru. Semoga yang melihat ini bisa mendapatkan sedikit ilmu atau sedikit penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.